Halo semuanya, selamat datang di channel Mano Film. Jadi, gimana cuy kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja cuy ya. Jadi di video kali ini, saya akan membahas alur manhwa yang berjudul Lahir Kembali Setelah 80.000 Tahun. Tapi, sebelum masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum mengetahui alur ceritanya, silakan nonton part sebelumnya dulu. Linknya sudah misapkan yang ada di deskripsi cuy. Oke, tanpa banyak bacot lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Let's go. Lanjut yang tadi, setelah Tai Pli, Tuan Liu, dan Lan Cheng pergi meninggalkan Yao seorang diri, mereka pun telah sampai ke suatu ruangan. Dan Yan Cheng bertanya kepada kedua orang tersebut ada apa mencarinya. Dan Tuan Liu pun berhormat dan berkata, "Aku datang hari ini hanya ingin menegaskan kembali pada guru besar Yang tentang hari pengalakan alkimia besok. Guru besar Yang, kamu jangan khawatir tentang hal ini. Aku telah menyerahkan suratmu kepada ketua asosiasi petarung, Wu Sanhe. Dan dia akan segera memberitahu kepada kepala sekolah kalian." Yang Chen pun berkata, "Baiklah, kalau begitu besok aku akan pergi ke sana tepat waktu." Mendengarkan perkataan dari Tuan Liu tersebut, Tabib Li berkeringat dingin dikarenakan Yan Chen mengenal ketua asosiasi petarung Hu Sanhe dan dia bertanya-tanya siapakah Yan Chen sebenarnya. Dan Yan Chen yang melihat Tabib Li hanya kebingungan. Yan Chen bertanya, "Tabib Li, apa tujuan tabib datang untuk menemuiku?" Dan Tabib Li memberikan Yan Chen selembar kertas. Dan Tabib Li juga berkata, "Ini adalah resep tunggal untuk mengatasi insomnia yang temanku berikan. Aku ingin minta Taib Dewa Yang untuk memeriksa apakah ini akan berhasil." Dan Yan Chen pun memeriksa resep yang diberikan oleh Tabib Li. Akan tetapi, Yan Chen malah merobek resep obat tersebut. Dan Yan Chen berkata, "Bahan obat ini hanya berguna jika dipakaikan tanpa campuran. Tapi apabila dicampurkan dengan bahan itu tidak efektif dan tidak berguna sama sekali." Tabib Li pun berkata kembali, "Taib Dewa Yang, aku akan mengatakan semuanya kepadamu. Seorang pasienku pergi ke tempat aneh bertahun-tahun yang lalu. Tetapi setelah kembali dia menderita insomnia dan belum disembuhkan. Aku datang ke sini untuk menemui Tabib Dewa Yang adalah untuk mengidentifikasi resep ini. Tapi aku tidak mengira itu tidak berguna sama sekali." Dan Yan Chen pun menyuruh Tabib Li untuk menunggu sebentar. Sementara dia akan membuat resep baru untuk pasiennya. Setelah membuatkan resep untuk pasien Tabib Li, Yan Chen pun memberikan resep itu kepada Tabib Li untuk diberikan ke pasiennya. Tapi sebelum Tabib Li menyerahkan resep itu kepada pasiennya, Yan Chen menyuruh Tabib Li untuk tidak membuka resep itu sebelum dia menemui pasiennya. Tabib Li pun mengerti dan akan segera menuruti perkataan dari Yan Chen tersebut. Yan Chen pun berkata kembali, "Aku ada kelas minggu depan. Aku tidak punya waktu. Kamu suruhlah pasienmu untuk menemuiku seminggu sekali saja." Akan tetapi, Tabib Li meragukan kalau pasiennya akan datang dikarenakan dia adalah orang spesial. Dan Yan Chen yang melihat Tabib Li tanpa kebingungan. Yan Chen pun berkata, "Tabib Li, kamu jangan khawatir. Tunggu saja, ketika dia membaca resep ini, dia akan datang sendirinya kepadaku." Sins pun berpindah keesokan harinya, yang dimana ada seorang yang telah menjemput Yan Chen. Ternyata seseorang itu ialah Tuan Liu tanpa memakai jubah. Yang kita ketahui ini Tuan Liu memakai jubah terus ya juga, jadi tidak kelihatan wujud aslinya. Dan inilah wujud asli dari Tuan Liu. Oke, lanjut. Orang-orang yang berada di sana bertanya-tanya apakah yang sedang terjadi. Mengapa Tuan Liu datang menjemput Yan Chen? Dan Yan Chen pun telah keluar dari rumahnya. Melihat Yan Chen, Tuan Liu memberi hormat kepada Yan Chen dan memanggilnya guru bersayang. Dikarenakan harus sudah siang, Yan Chen menyuruh Tuan Liu untuk segera berangkat ke tempat tujuannya. Dan Tuan Liu mengiyakan perkataan dari Yan Chen dan mereka pun menaiki kereta dan langsung berangkat. Berpindah di dalam kereta, yang dimana Tuan Liu memberitahukan kepada Yan Chen bahwa pil yang akan disempurnakan hari itu ialah pil Kingsen tingkat kelima. Dan dikarenakan mereka tidak memiliki alkemis tingkat 5, jadi pembuatan pil obat kali itu membutuhkan banyak orang untuk bekerja sama. Yan Chen berkata, walaupun banyak orang yang bekerja sama dalam pembuatan pil tersebut, jika berhasil tetap akan jadi nilai yang rendah. Tuan Liu pun menjawabnya, "Meskipun begitu, jika kita bekerja sama untuk membuat pil obat tingkat kelima,
Bahkan jika kita menjadi guil rendah tingkat kelima sekalipun, juga akan memiliki manfaat yang sangat besar. Yang Cheng pun mengerti perkataan dari Tuan Liu tersebut. Scenes pun berpindah di Akademi Guild. Kita diperlihatkan ada 3 orang yang sedang menunggu seseorang. Kita juga diperkenalkan nama-nama dari orang tersebut. Dan yang ini bernama Meng Qiu adalah wakil ketua dari Akademi Guild. Dan dia juga adalah alkemis tingkat keempat. Dan yang ini ialah guru Tuan Liu yang bernama Lou Ji. Dia adalah alkemis tingkat keempat juga. Dan yang satu lagi ialah cucu perempuan dari Lou Ji yang bernama Lou Qingling. Dia adalah alkemis tingkat ketiga. Dan mereka sedang menyambut seseorang. Ternyata seseorang itu ialah ketua asosiasi petarung Wu Sanhe, anak angkat ketiga dari Yan Cheng. Lou Jin dan Wu Sanhe pun berbincang tipis-tipis. Tak lama setelah itu, Yan Cheng pun telah datang ke tempat asosiasi petarung. Wu Sanhe sangat kaget dikarenakan dia melihat ayah angkatnya berada di sana. Dan Tuan Liu memperkenalkan Yan Cheng kepada gurunya bahwa Yan Cheng adalah guru bersayang. Dan Luo Ji yang melihat Tuan Liu memperkenalkan Yan Cheng kepada dirinya. Luo Ji tampak kaget dikarenakan Yan Cheng masih begitu muda. Dia meragukan kekuatan alkemis dari Yan Cheng. Sama halnya dengan Meng Qiu. Meng Qiu juga berkata, "Liu Yisui, apa kamu bercanda? Kami sudah menunggu begitu lama. Mengapa kamu malah membawa anak kecil ini kemari?" Dan Tuan Liu menjelaskan kepada Meng Qiu bahwa Yan Cheng adalah orang yang berbakat dalam alkemis. Akan tetapi, Meng Qiu tidak mempercayainya dan Meng Qiu bertanya-tanya apa ada hal yang bisa dilakukan oleh Yan Cheng. Dan Luo Ji menghentikan Meng Qiu yang sedang berteriak-teriak sambil marah-marah dan dia pun berkata, "Meng Qiu, cukup. Jangan berteriak-teriak di depan umum. Ayo kembali ke istana dulu. Baru kita sambut utusan asosiasi alkemis ini." Dan Luo Ji mempersilahkan Wu Sanhe untuk masuk ke dalam. Dan dia juga mempersilahkan Yan Cheng untuk masuk ke dalam. Di tengah perjalanan mau masuk ke dalam ruangan, Wu Sanhe bersih-bisik kepada Yan Cheng. Dan dia berkata, "Ayah angkat, Meng Qiu berani menyinggung perasaanmu. Apakah ayah angkat mau aku menghancurkannya?" Akan tetapi, Yan Cheng menghentikan perbuatan dari Wu Sanhe tersebut dan melarangnya melakukan hal tersebut. Dan Wu Sanhe pun mengerti perkataan dari Yan Cheng tersebut. Berpindah dalam ruangan Akademi Guild, yang dimana Meng Qiu mempersilahkan Wu Sanhe untuk duduk di depan. Dan ketika Yan Cheng ingin duduk juga, Meng Qiu menghentikannya dan bertanya apakah yang akan dilakukan oleh Yan Cheng. Yan Cheng pun menjawabnya, "Tentu saja, aku mencari tempat duduk untuk diduduki, apalagi kalau bukan itu saja." Meng Qiu memegang pundak dari Yan Cheng dan berkata, "Hei, apakah kamu tidak melihat siapa dirimu? Apakah tempat ini pantas untuk kamu duduki? Kamu pergilah dari sini." Melihat keadaan tersebut, Wu Sanhe menyuruh Yan Cheng untuk duduk di sampingnya. Akan tetapi, Meng Qiu masih saja tetap kebingungan dan menyuruh Yan Cheng untuk segera pergi. Dan Yan Cheng memukul tangan dari Meng Qiu yang memegang pundaknya dan dia berkata, "Tuanmu telah memerintah, masih saja menyuruhku untuk pergi." Dan Yan Cheng pun duduk di sebelah Wu Sanhe yang duduk. Dan Wu Sanhe membisik-bisik ayah angkatnya dan Wu Sanhe berkata, "Ayah angkat, Meng Qiu menjinggungmu 2 kali. Aku akan menyuruh orang untuk menghabisinya." Dan sekali lagi, Yan Cheng menyuruh Wu Sanhe untuk tidak melakukan hal itu dan jangan membuat onar. Dan Wu Sanhe pun mengiyakan perkataan dari ayah angkatnya. Tapi tiba-tiba ada seorang yang melapor bahwa Tuan Cheng dari asosiasi alkimia sudah datang ke tempat tersebut. Dan semua orang yang berada di Akademi Guild yang melihat Tuan Cheng tersebut memberi hormat kepadanya. Sedangkan Tuan Cheng sendiri memberi hormat kepada Wu Sanhe. Wu Sanhe berkata kepada Tuan Cheng dan dia pun berkata, "Lakukan apa yang harus kamu lakukan saja." Dan Tuan Cheng pun mengerti perkataan dari Wu Sanhe tersebut. Dan Tuan Cheng pun berkata, "Kali ini jika kalian dapat bekerja sama untuk menyempurnakan pil obat tingkat kelima, maka guild kalian akan dinilai sebagai Akademi Guild rendah tingkat kelima."
Dan juga penilaian dimulai untuk sekarang. Dikarenakan pengujian telah dimulai, Lauji mengeluarkan tungku pilnya yang sangat besar yang akan digunakan untuk memurnikan pil nantinya. Dan juga, Loji bertanya kepada Yanceng, bagaimanakah menurut Yanceng tentang lempeng besar suci kuno yang ada di depannya? Dan Yanceng yang mendengarkan pertanyaan dari Loji tersebut menyadari bahwa Loji sedang mengujinya. Dan Yanceng pun menjawab pertanyaan dari Loji tersebut dan Yanceng berkata, meskipun kalian menyebut Gucci ini adalah lempeng besar suci kuno, tapi sebenarnya itu 1000 mil jauhnya dari lempeng besar suci kuno yang asli. Itu tidak lebih hanya tiruan tingkat rendah saja, tapi di dalam Gucci ada 4 gerbang aura yang memudahkan banyak orang untuk masuk dan mengandalkan apinya. Dan ini juga lebih dari cukup untuk menyempurnakan pil tingkat kelima. Dan Loji yang mendengarkan penjelasan dari Yanceng tersebut menyadari bahwa Yanceng sangatlah pintar. Dan Loji pun berkata, ya, yang akan kita sempurnakan hari ini adalah pil Kingsing tingkat kelima. Dan aku ingin tahu apakah Guru Bestajang memiliki sebuah saran. Yanceng hanya berkata, Tuan Luo, lakukan saja semaumu. Aku tidak masalah dengan hal tersebut. Dan Menkyu bertanya kepada Luji dan dia berkata, Tuan Luo, apa yang kamu bicarakan dengan si sampai ini? Apakah dia tahu apa itu pil Tianxing? Bahkan jika kamu memperkenalkan prinsip itu kepadanya, dia juga tidak akan mengerti dengan hal tersebut. Dan juga, Menkyu menunjuk Yanceng dan Menkyu juga menyuruh Yanceng untuk segera menyalakan apinya untuk memurnikan pil Kingsing. Dan Yanceng secara tegas dia berkata, aku datang kemari untuk memurnikan sebuah pil, dan aku tidak datang kemari untuk mendengarkan perintahmu. Mendengarkan perkataan dari Yanceng tersebut, Mengkui sangat marah dan dia berkata, bukalah matamu itu dan lihatlah, siapa di sini yang tidak lebih baik darimu? Apakah kamu berani berpura-pura untuk menjadi Tuan Alkemis Guild? Jika bukan Liu Yusui yang memperkenalkanmu kepadaku, aku sudah lama mengusirmu dari sini. Dan dikarenakan perkataan dari Menkyu barusan sudah melewati batas kesabaran dari Yanceng, Yanceng pun mengeluarkan auranya dan dia berkata, Menkyu, kamu jangan keterlaluan. Kamu telah mempermalukanku berkali-kali. Apakah kamu pikir aku Yanceng adalah orang yang lemah? Dan Tuan Liu yang melihat Yanceng sangat marah dikarenakan perkataan dari Menkyu barusan. Tuan Liu dan juga Loji mencoba untuk menenangkan Yanceng. Akan tetapi, Yanceng menyuruh mereka berdua untuk tidak berbicara menyela perkataannya. Dan Yanceng pun bertanya kepada Mingqiu dan berkata, Mingqiu, apa kamu pikir menjadi alkemis tingkat keempat sudah sangat kuat? Mingqiu pun menjawabnya, tentu saja. Aku telah mencapai alkemis tingkat keempat hanya dengan 20 tahun dalam alkimia saja. Dengan pencapaian seperti itu, ada berapa banyak orang yang bisa di seluruh akademi guild ini? Dan sekali lagi, Mengkyu menunjuk Yanceng dan dia berkata, apakah kamu kira alkemis adalah kubis Cina? Orang sembarangan sepertimu bisa disebut guru besar. Dan Yanceng yang mendengarkan semua perkataan dari Mengkyu tersebut, Yanceng hanya berkata, lupakanlah saja. Hari ini aku akan memberitahumu apa itu alkemis yang sebenarnya. Dan Yanceng pun memberitahu kepada Tuan Cheng bahwa pembuatan pil berikutnya adalah dia sendiri yang akan membawakannya. Dan Tuan Cheng menyuruh Yanceng untuk memikirkannya sekali lagi. Akan tetapi, Yanceng berkata, alkimi hari ini tidak hanya kulakukan sendiri. Dan ini juga bukan tentang menyempurnakan pil Tingsing tingkat 5 kelas bawah saja. Akan tetapi, aku akan menyempurnakan pil harta karun tingkat ke-8. Mendengarkan perkataan dari Yanceng tersebut, Mingqiu sekali lagi meremkan Yanceng dan menuduh Yanceng bahwa Yanceng hanyalah sekedar omongan saja. Dan dikarenakan perkataan dari Yanceng tersebut tidak dipercayai oleh Mingqiu, Yanceng pun mengeluarkan roh apinya yang membuat mereka semua yang berada di sana sangat kaget. Dan Yanceng menyuruh mereka semua yang berada di sana melihatnya menyempurnakan pil Kingsing tingkat ke-8. Dan Yanceng pun memulai proses pembuatan pil Kingsing tingkat ke-8 dengan bantuan roh apinya. Melihat roh api dari Yanceng, Laoji menyadari bahwa api roh dari Yanceng bukanlah api roh biasa. Tuan Liu bertanya,
apakah Apiro juga dibagi menjadi beberapa tingkatan? Dan Loji membenarkan perkataan dari Tuan Liu tersebut. Dan Loji menjelaskan bahwa alkemis biasa menggunakan kayu bakar atau sejenisnya. Tapi para alkemis yang memiliki bakat dapat mengandalkan kekuatan spiritual sendiri untuk mendukung Apiro. Dan Apiro sendiri dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, Apiro. Dan yang kedua, api bumi. Api bumi tersebut adalah api yang sangat kuat, dapat mengendalikan api jantung bumi. Warna suling eksilirnya juga sebanding dengan pil obat biasa. Dan yang paling kuat dari antara Apiro tersebut bernama api langit. Tapi api langit tersebut masih jarang orang yang bisa menguasainya. Berpindah kembali, yang dimana Yancheng bertanya kepada Loji apakah Loji pernah mendengarkan tentang dunia pil. Dan Loji yang mendengarkan pertanyaan dari Yancheng tersebut sangat kaget. Dan Yancheng lanjut berkata, legenda mengatakan bahwa ada 7.749 jenis api di dunia pil. Tidak akan pernah bisa padam dengan air. Kalau angin terus bertiup bisa membakar gunung dan sungai, membakar langit dan merebus laut. Dan Loji bertanya-tanya, apakah yang dikatakan oleh Yancheng itu? Yancheng pun berkata kembali, aku akan membuat kamu melihat besarnya dunia. Dan Yancheng pun mengeluarkan api langitnya yang membuat sekitaran sana penuh dengan api langit dari Yancheng. Orang-orang yang di sana yang melihat api langit dari Yancheng berkiran dingin dan bertanya-tanya bagaimana bisa Yancheng memiliki api langit yang sebesar itu. Dan Yancheng pun melanjutkan memurnikan pil obat dengan bantuan api langitnya. Dan Tuan Liu bertanya kepada Loji dan berkata, guru, apa itu api langit? Dan Loji pun menjawabnya, rumor mengatakan bahwa hanya ada beberapa teknik khusus di dunia ini yang dapat mengambil api dunia pil digunakan sendiri. Karena nyala api ini sangat berasal dari luar langit, maka disebut dengan api langit. Lo Qingling mengira bahwa api langit tersebut hanyalah sebuah legenda. Akan tetapi, Loji berkata, tidak, itu sungguhan. Beberapa tahun yang lalu, alkemis tingkat 7, guru besar Gudan bertarung dengan orang lain. Dia memakai api erupsi tulang yang merupakan urutan 33 dari api langit. Dan api langit tersebut pun membakar habis segala sesuatu dalam jarak 100 mil. Dan orang-orang yang mendengarkan cerita dari Loji tersebut sangat kaget dan bertanya-tanya bagaimana bisa api langit tersebut sangat kuat. Akan tetapi, Loji tertawa dan berkata, itu bukan apa-apa. Puluhan ribu tahun yang lalu, dikabarkan bahwa seorang pengendali 10 api teratas dari daftar api langit membakar sebuah negara secara langsung. Dan mereka lebih kaget lagi dikarenakan cerita dari Loji tersebut dan mereka bertanya-tanya siapakah orang itu. Dan Loji pun menjawabnya, orang itu adalah alkemis tingkat 10, Maharaja Xingchen. Maharaja Xingchen itu yaitu Yancheng sendiri ya cuy ya. Oke lanjut. Tuan Liu bertanya, tapi bukankah level tertinggi dari alkemis hanya tingkat 9 saja? Dan Loji pun menjawabnya, benar. Namun dikabarkan bahwa Maharaja Xingchen setelah memurnikan pil obat, aromanya menyebar 30.000 mil dan bertahan selama 3.000 tahun. Tuan Liu sangat kaget dikarenakan perkataan dari Loji tersebut dan dia berkata, bagaimana mungkin? Bahkan jika itu adalah obat pil tingkat 9 teratas, aromanya hanya bertahan beberapa menit saja. Tapi setelah perbincangan begitu panjang, yang membuat durasi video kali ini mungkin akan segera berakhir. Yang membuat kalian akan merasa nanggung dengan video kali ini yang kayak tadi. Tapi setelah perbincangan begitu panjang, mereka menyadari bahwa pil yang akan dibuat oleh Yancheng akan segera jadi. Dan Loji menyuruh Tuan Liu untuk mengingat setiap langkah-langkah alkemis yang dibuat oleh Yancheng tadi. Tak lama setelah itu, pil Qingxin tingkat ke-8 yang dibuat oleh Yancheng sudah jadi dengan tangannya sendiri. Dan Meng Qiu yang melihat Yancheng telah berhasil membuat pil tingkat 8, dia pun berlutut dan mengakui kesalahannya yang tadi. Akan tetapi, Yancheng sebagai lelaki sejati, baik, rajin menabung dan tidak sombong, dia menerima permintaan maaf dari Meng Qiu. Meng Qiu berkata, apa yang guru besar yang ajarkan bahwa aku hanya mengejar ketenaran dan kekayaan saja selama bertahun-tahun dan aku telah kehilangan niat awalku pada pembuatan pil. Aku baru saja melihat guru besar yang membuat pil. Akhirnya aku menemukan kembali gairah untuk membuat pilku kembali.
Mendengarkan perkataan dari Menkyu tersebut yang mendalaminya, Yanceng pun menyuruh Menkyu untuk segera berdiri. Dan Yanceng memberikan pil Kenshin tingkat ke-8 tersebut kepada Loji untuk mendekatkan guilnya. Dan mereka pun berterima kasih kepada Yanceng atas pil Kenshin tingkat ke-8 tersebut. Tapi ketika Yanceng ingin pergi dari tempat tersebut, Tuan Cheng menghentikannya dan berkata, "Tuan Luo, meskipun guru besar Yanceng memurnikan pil 8 harta karun, tetapi dia bukan anggota guild. Dikewartikan penilaian saat ini tidak bisa dihitung." Dan Loji pun meminta pendapat dari Yanceng dikarenakan penilaian tersebut tidak bisa dihitung kalau Yanceng bukan anggota guild. Tapi Yanceng telah mengetahui trik yang dimainkan oleh mereka yang hanya ingin Yanceng masuk ke dalam guildnya. Dan Tuan Cheng berkata kembali, "Namun, jika guru besar yang dapat bergabung dengan Akademi Guild, tidak akan ada masalah dan penilaian kali ini juga bisa dihitung." Dan Yanceng beralasan bahwa dia sekarang masih adalah siswa Akademi Tianxing dan dia juga tidak bisa sering-sering datang ke guild. Dan juga Menkyu berkata, "Lebih baik menjadi wakil ketua terhormat guild kami. Dengan cara ini berbagai bahan pil obat alkimia dari guild dapat diambil sesuka hati. Pada saat bersamaan itu membantu kemajuan guild kita. Bukankah ini pilihan yang terbaik untuk kedua belah pihak?" Dan orang-orang dari Akademi Guild dengan segala hormat mengundang Yanceng untuk masuk ke dalam Akademi Guild. Dan itu juga mempertandakan bahwa mereka menyetujui saran dari Menkyu. Dan Yanceng yang melihat semua orang-orang tersebut memohon kepadanya untuk bergabung ke dalam Akademi Guild. Dan jawaban dari Yanceng kita tunggu di part berikutnya atau di part ke-6 cuy. Dan part ini pun bersambung. Oke cuy, gimana cuy video kali ini? Ya seperti biasa ya cuy ya, bukan mimin namanya kalau videonya nggak nanggung. Oke cuy, mungkin sampai sini dulu video min kali ini dan sampai jumpa di next video. Bye bye.